warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yaya Lestari. Saya dari CGP Angkatan 6. Saya akan bercerita tentang lika-liku menjadi guru penggerak. Di mana menjadi guru penggerak itu memang luar biasa, Pak. Pengimbasannya, implementasinya, dan juga hal-hal yang memang luar biasa. Salah satunya adalah hal yang harus saya sampaikan adalah tentang bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah kita. Di sini ada sedikit benturan sebenarnya buat kita. Benturannya adalah terhadap kita sebagai guru. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah yang kita tanamkan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak, Bu? Kira-kira hukuman setuju nggak dapat mendisiplinkan anak? Setuju, tetapi hukumannya yang sifatnya membangun. Jadi pendidik, jadi misalnya bukan hukuman ambilin atau sebagainya. Tapi hukuman misalkan ada kesalahan anak dikasih hafalan ayat apa atau surat apa. Setuju kalau saya. Terima kasih. Pak Haji Jana berbicara bahwa hukuman boleh dilakukan selama itu adalah untuk pendidikan, tapi tidak menggunakan fisik. Ada lagi tanggapan, Bu Yaya? Terus, ada Bu Yeni. iya, mangga Pak. Jadi hukuman itu disebutnya punishment. Jadi tetap dalam dunia pendidikan kita referensinya berbagai pakar pendidikan ya, itu mengatakan bahwa dalam pembelajaran itu harus ada reward and punishment. Artinya tetapi yang sekarang itu rewardnya harus seperti apa, punishmentnya harus seperti apa. Nah, kita masuk ke wilayah kurikulum Merdeka Belajar, artinya harus ada penyesuaian. Jadi tidak serta-merta punishment itu digunakan, tetapi modifikasi dari punishment itu harus seperti apa. Misalnya punishment edukatif, seperti misalkan memberikan ketika siswa misalkan terlambat. Nah, ini kan berkaitan dengan fleksibilitas. Maka kita kasih punishment yang edukatif seperti apa? Misalnya memberikan penjelasan, menuliskan satu paragraf sebuah kalimat gitu kan. Nah, seperti itu. Itu artinya ada edukasinya, bukan membebani atau memberikan stressing terhadap psikologi anak. Nah, itu salah satunya seperti itu. Silakan yang lain. Baik, Pak Gina. Mangga Pak Haji. Ya, tentang hukuman ya. Kalau saya tidak setuju. Kalau saya tidak setuju tentang hukuman. Alasannya adalah itu ada dua. Jadi kalau dengan hukuman anak bisa berubah seketika, tapi tidak permanen. Tapi kalau tanpa hukuman anak bisa berubah tapi permanen. Ini proses cukup lama. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan yang ini saya tidak setuju ketika punishment diberikan pada siswa. Sekali mohon. Baik, di sini ada dua tanggapan ya, bahwa ada yang setuju melakukan diberlakukannya punishment atau hukuman terhadap anak, tapi yang bersifat positif, tidak dengan kekerasan. Ada yang tidak setuju tadi Pak Jendan bahwa punishment itu hanya akan menimbulkan membekas dalam jiwa anak. Seperti itu. Tidak, kalau punishment itu tidak ada alasan yang mendidik atau tidak. Di dunia pendidikan tidak ada itu, hanya dikenalin. Ya. Jadi lebih ke cenderung ke reward. Reward dan motif banyak macamnya, tidak selalu materi kan. Lanjut. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak?
Tidak bisa. Kata Pak Haji tidak bisa. Mungkin Pak Haji punya alasan tersendiri, Pak Haji. Hukuman tetap hukuman. Hukuman is hukuman, Bu. Selembut apapun hukuman dalam hukuman yang akan membuat anak itu terisi, terinstal, makanya itu adalah sebuah hukuman. Nah, sebuah hukuman adalah hukuman. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi kata Pak Haji yang namanya hukuman tetap hukuman, bukan mendisiplinkan anak, tetapi hukuman itu tetap akan menjadi sebuah catatan kecil dalam hati anak, akan membekas dalam hati anak. Nanti kita simpulkan. Baik, Bu. Kalau saja hukuman ada, tapi bahasanya jangan dibilang hukuman, itu akan membekas ke anak. Tetapi kita bagaimana caranya sewaktu anak melakukan yang itu, kita jangan dikasih seperti hukuman aja. Contoh tadi membersihkan lantai itu hukuman. Kita hukuman, tapi anak kesannya jangan sampai bahwa saya ini dihukum. Itu ke saya. Bu, Tetap. Iya, mangga, Bu. ya kalau saya sendiri ya, memang kalau ketika anak itu berbuat kesalahan, saya lebih menerapkannya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu, ya di awal itu saya membuat kesepakatan langsung bersama siswa. Misalkan ketika ada siswa yang yang terlambat, apa nih konsekuensinya? Jadi mereka sendiri yang menentukan gitu. Misalkan saya mau membersihkan halaman, terus ada juga yang mau menghafal ini misalkan. Jadi lebih ke bilangnya konsekuensi. Konsekuensi itu tanggung jawab mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi betul kata Bisul, bukan hukuman, karena kalau hukuman itu membekas di dalam benak anak seperti itu. Baik, kalau Ibu Yaya katanya saya tidak menggunakan bahasa hukuman, tetapi lebih membuat kesepakatan dengan anak. Seperti itu. Contoh ini ya, yang sudah diterapkan sama Bu Ipa, ya, itu kan hukuman. Dia kalau tidak piket, bagaimana kalau kita teman kita yang tidak piket, bagaimana kalau kita mengeluarkan uang? Kan setuju nggak? Kan itu kayak tadi kata Bu, itu bukan hukum, tapi apa ya? Supaya dia Ya, bisa dipahami. Apa ya? Jadi membuat sebuah kesepakatan dengan anak. Ya. Sebuah pengkondisian itu nggak benar, Bu. Pengkondisian benar, apapun alasannya nggak benar. Jadi bagus ke poin 3, memberikan penghargaan sekalipun dia salah, karena dalam proses belajar itu yang penting, Bu. Jadi pengkondisian tanda kutip rapat-rapat karena hukuman ini akan benar. Apalagi begini, oh kamu nggak salah, tapi benar, tapi mata melotot, Bu, beri keterpot, anak tahu, anak tahu, hukuman itu hukuman apapun kondisinya. Nah, bagaimana dengan MOU apa yang disampaikan Ibu Yaya binti Hadijah? Bukan. Ya, nanti orang lain saya lupa. Ya, Bu, ya. Itu adalah MOU solusi ketika 1, 2, 3 mentok itu solusinya. Itu dengan MOU. Tapi yang salah itu ada pengkondisian di situ, pengkondisian pengiringan kepada anak-anak. Itu berlaku ketika bukan anak SD, Bu. Itu SMA ke atas. Kalau SD nggak bisa. SD mah penuh dengan reward saja dan ujian. Baik, Pak Hida. Ini, jadi tadi kalau membaca dari pandangan Bu Suryati, Bu Yaya, itu bagus, itu sudah masuk ke ranah kurikulum merdeka. Nah, untuk menanamkan anak, ya, tadi persoalan semiotik aja. Jadi bagaimana hukuman itu tidak melekat dalam rem pemikiran anak, tetapi digunakan dengan bahasa yang lebih arif gitu kan. Nah itu, tetapi bahasa konsekuensi artinya itu adalah kausalitas, hubungan sebab akibat. Ketika anak melakukan A, maka ada konsekuensinya, gitu kan, seperti itu. Nah tadi sudah ada kesepakatan, itu memang tujuan daripada kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada anak. Dibuat kesepakatan di dalam kelas terkait dengan tatib. Kenapa harus muncul ada tatib? Tatib itu sebuah peraturan yang apabila dilanggar
maka harus ada konsekuensi. Nah, agar anak ditanamkan dari kecil belajar akhlak bernegara, akhlak kepada alam semesta, akhlak kepada sesama manusia. Itu sebagaimana diajarkan dalam oleh konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah itu pandangannya. Karena sistem kehidupan adalah keseimbangan yang disebut dengan equilibrium. Keseimbangan. Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ada ribut, ada penghargaan. Itu kita gunakan konsep Tuhan. Bahkan Ki Hajar Dewantara mengajarkan itu. Makanya kita semiotiknya maka digali bahasa yang lebih arif, yang lebih bijak, yang lebih edukatif kepada anak. Terima kasih. Terima kasih pandangannya Pak Hadinda maupun Pak Hadinda. Enggak. Satu lagi, banyak di YouTube ya, banyak di YouTube. Ini konsepnya memang Mas Menteri ini loyal-loyal. Indonesia, Jepang. Kalau di Jepang itu tidak ada penjaga sekolah, tidak ada penjaga sekolah. Jadi yang nyapu ruangan itu adalah siswa, kemudian halaman adalah siswa dan sebagainya itu adalah siswa. Ternyata berangkat bukan dari MUU, bukan dari pengkondisian, tapi dari contoh perilaku siapa gurunya. Jadi ketika gurunya sudah mau seperti itu, insya Allah siswanya nurutan, gitu kan, sesuai dengan amanat Ki Hajar Dewantara kan begitu. Amanat Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak pernah kamu harus sholat lima waktu, nggak pernah. Tapi Rasulullah memberikan contoh sholat itu Jadi kenapa di luar sana anak-anak sadar dengan dirinya bukan disanksi Bu, tapi diberikan contoh dengan menulis perilaku kitanya gurunya. Guru, kepala sekolah kepala sekolah jam 8, gurunya jam 8 datang. Kalau guru datang jam 8, siswanya jam 10 datang gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya tetap ada. Jadi kenapa terutama di Jepang pendidikannya bagus. Ternyata begitu. Action guru dulu yang action ya, mau sampah segala macam gitu ya. Tapi kalau di kita beda Bu. Kenapa tawuran banyak? Karena gurunya pasti otomatis. Guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Lamun guru Pak Manyun Pak Kandal Halis bener, Pak Gagah mobil, kemudian bangunnya jangan salahkan siswanya tawuran. Ini yang sedang masalah di dinas pendidikan kita kemarin disinggung ada tawuran kok kenapa? Itu nggak usah jauh-jauh, nanya aja gurunya. Akhirnya Pak saya lupa gara-gara mulai lain. Saya kira itu jadi konsepnya kalau kita mau lihat ke referensi Jepang misalnya, itu begitu. Jadi dulu awalnya gurunya dulu yang melakukan bersih segala macam, termasuk kamar mandi, termasuk segala macam. Nanti ikut anaknya juga itu. Hanya memang flow. Iya, turun. Baik, ini pandangan yang sangat luar biasa yang bisa saya tangkap dari apa yang tadi dibicarakan oleh Bapak dan Ibu dan juga tadi dari Pak Ida, bahwa mengajar itu harus disesuaikan dengan kodrat anak, baik kodrat zamannya, kodrat keadaannya, seperti itu. Nah, dari Pak Hajida saya bisa menangkap bahwa pembelajaran itu bisa didasari dengan kedisiplinan diri. Itu bukan dalam diri kita, bukan ibaratnya unsur ekstrinsik, tetapi harus tumbuh di dalam diri kita. Kesadaran sebagai guru, bahwa guru harus berikan contoh dulu kepada muridnya sehingga menjadikan suri teladan bagi anak didik. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, Bapak, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat, sangat. Setuju ya Bapak? Bahwa penghargaan? Iya, karena dalam diri anak itu makanya konsep Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita itu memberikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak agar mereka bisa bahagia hidup lahir batin di masa depan dan layak mereka sebagai makhluk sosial maupun sebagai insan individu. Nah itu kita berikan kebahagiaan kepada anak. Penghargaan itu adalah bentuk-bentuk apresiasi terhadap kompetensi yang dalam diri anak, dan kita tetap sebagai guru berprasangka baik terhadap
kemampuan anak. Ya. Anak itu beda-beda kompetensi. Ya. Dalam konsep Howard Gardner, ya, itu ada 8 kecerdasan anak. Tapi pengembangannya itu banyak. Jadi semua anak yang ada di dalam kelas kita coba gali kompetensinya. Kita gali kompetensinya karena itu akan ada kompetensi beragam yang ada dalam diri anak. Nah, kita kasih penghargaan. Nah, untuk ke depan nanti kita hargai anak. Dia pintar matematika, dia pintar menulis, dia pintar berbicara, dia pintar bisa melukis, menggambar. Nah, itu ragam kemampuan anak. Bahkan konsep 8 kecerdasan itu bisa dikembangkan lebih daripada 50 kecerdasan anak. Itu kita kasih penghargaan kepada anak. Nah, itu artinya kita memberikan sebuah kebahagiaan. Reward untuk minat dan bakat anak ya Pak ya. Baik, sekarang saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil secara kertas, lalu dipegang dengan sekuat tenaga seolah-olah bahwa kertas ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Mohon maaf ya Pak, mohon tulis di secara kertas seseorang atau sesuatu yang sangat berharga yang Ibu pegang teguh. Jangan sampai terlepas gitu. Berharga. Istri yang soleh. Kalau Pak Haji. Sampai. Kemana-mana gak bisa dilihat. Anggap ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sangat tidak ingin saya lepaskan. Oke. Cinta. Tidak bisa dilepaskan cinta. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kertas kecil. Kertas kecil ini tulis seseorang atau benda yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Sudah? Baik. Sekarang genggam erat-eratan. Jangan sampai lepas. Saya mau tanya kepada Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade. Seandainya Pak Haji Jenal meminta Bapak untuk mengambil kertas di tangan Bapak, apakah Bapak akan melepaskannya? Kita beri praktek Pak Haji Jenal dengan Pak Ade. Mau jadi terus komunikan. Baik, saya mau ke Pak Ade dulu. Pak Ade, Bapak memegang sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira kalau Pak Haji Jenal meminta, apakah Pak Ade akan melepaskannya? Karena buat saya sangat berat, tapi buat Haidena tidak. Bisa. Demi sahabat. Bagaimana dengan Kasih aja, Pak Haji kasih. Jenal? Soalnya yang diurusnya istriku. Nah, baik. Pak Fendi juga sama, tidak akan pernah melepaskan apa yang Bapak tulis. Sama. Tidak akan. Ada belum tentu bagi orang lain berharga. Saya mau nanya, yang ditulis sama Pak Ade apa sih? Pak Ade, Jujur, Pak Ade, jujur. Bang, ada tulisannya. Pak Ade yang ditulis sama Pak Ade apa sih? Anak yang berbakti bagi Anak. Pak Ade anak, tidak akan saya lepaskan. Pak Haji Endang, apa ditulis apa? Nabi Muhammad. Pak Hida, Tuhan. Pak Haji Endang, Istri saya. Kita akan saudarakan
ada saya kalau tidak ada ibu. Saya sangat terharu dengan jawaban Bapak. Panjang. Keluarga. Busur? Ikhlas. Kenapa bisa ikhlas, Bu? Menurut saya Sudah ada jaminan. seandainya kita sudah apa itu direncanakan itu hati kita ikhlas walaupun di poligami kita ikhlas. Takbir. Ini perasaan ikhlas tidak akan saya lepaskan, kata Ibu Sur. Kalau sudah memenuhi syarat Bawaan apa bawaan? Ibu. Ini. Bu Ipat apa Betat? Anak. Bu Yaya? Bu Desi? Pak Herman? Selingkuhan. Pak Herman jawabannya beda sendiri nih. Dari yang Bapak tadi utarakan, Tuhan, Nabi Muhammad, keluarga, anak, memang sesuatu yang sangat luar biasa yang ada dalam diri kita, Pak, yang tidak akan pernah kita lepaskan. Tetapi Pak Hida bisa saja melepaskan apa yang Bapak pegang teguh ini kepada Pak Ade misalkan dengan keinginan Bapak. Jadi ini menyangkut kepada posisi kontrol kita, Pak, bahwa kita akan melepaskan sesuatu maupun tetap mempertahankan sesuatu adalah ada dalam diri kita. Apakah kita akan melepaskan itu atau apakah kita akan tetap mempertahankan dengan sekuat tenaga? Seperti itu. Jadi posisi kontrol yang baik ada dalam diri kita. Ikhlas saya gebok sekarang kalau udah diambil sama yang maha kuasa ibu saya ikhlas. Ibu, di sini ada ilusi. Bagus nggak sih kalau guru mengontrol murid? Sangat. Mengontrol murid sangat. Lantas, boleh nggak guru mengkritik sehingga membuat anak merasa bersalah? Tidak. Tidak boleh. Selanjutnya bahwa Bapak yakin nggak kalau penguatan positif, efektif, dan sangat bermanfaat bagi sekolah? Ya. Setuju ya Pak? Lalu seandainya bagaimana jika orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa? Tidak. Setuju tidak, Bu? Tidak. Tidak ya. Siapakah di sini sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa di sini apa yang mengubah pandangan orang lain itu intinya harus kita hargai seperti itu, karena belum tentu pandangan orang itu sama dengan kita. Seperti itu. Terus bagaimana Bu? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara seseorang tidak akan memiliki suatu kesalahan tanpa sebuah tujuan. Orang itu, kita jangan menghukum seseorang dengan ibaratnya orang ini bersalah, orang ini pasti memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Dan selayaknya kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut, karena tidak mungkin kesalahan itu bisa diulang-ulang. Jadi jika ada suatu kesalahan yang terulang-ulang, kita jangan hanya menghukum. Oh, pasti si ini yang melakukannya. Kita selidiki dulu, kita telaah dulu, baru kita ambil kesimpulan. Kalau sudah ada bukti yang nyata, nanti akan ada kesimpulan bahwa orang ini melakukan kesalahan. Siapa tahu orangnya berbeda kalau sudah diidentifikasi. Iya, karena suka ada jawaban seperti itu. Pasti nih orangnya sama
gitu kan. Misalkan di suatu tempat ada pencurian. Nah, pencurian ini misalkan dilakukan oleh si A. Besoknya ada lagi pencurian, pasti disangkanya si A lagi. Itu paradigma yang salah. Padahal belum tentu ya. Beberapa belum tentu orang yang sama melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, kita harus memahami bahwa orang melakukan kesalahan karena memiliki tujuan. Setiap orang pasti memiliki tujuan dan arah. Kenapa dia bisa senekat itu melakukan hal tersebut? Di sini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini adalah tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Karena setiap perilaku memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser, dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini ada yang sudah mengenal dengan profil pelajar Pancasila, bahwa nilai kebajikan ada 6. 1. Berakhlak mulia, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong, kreatif, mandiri. Ada lagi yang tahu? Berkebinekaan global dan bernalar kritis. Ini, Bu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bahwa ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan adalah dasar bagi anak didik kita. Jika anak didik kita sudah memiliki rasa bertakwa, beriman, ya, dan berakhlak mulia, maka anak ini akan menjadi makhluk yang bijaksana, memiliki pribadi yang sangat mulia, karena sudah mengetahui dasarnya bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan. Selanjutnya, nilai kebajikannya adalah mandiri. Mandiri dalam artinya bahwa, terutama untuk diri kita, Bu, kita harus memiliki sifat mandiri. Jangan hanya inisiatif itu berasal dari kepala sekolah saja. Kita harus memiliki kemandirian bagaimana kita membuat sebuah program di dalam pembelajaran, di dalam kelas. Harus punya inisiatif sendiri untuk menggali potensi kita. Kita juga harus memiliki nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini harus kita tanamkan nilai kebajikan ini untuk anak didik kita. Di sini ada motivasi eksternal bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, saya tadi berbicara tentang hukuman, Bu. Sekarang posisi kita ada di mana sebagai guru? Apakah posisi kita ini ada di penghukum? Apakah posisi kita ada sebagai pembuat masalah pada anak? Apakah posisi kita ada di posisi sebagai teman? Apakah posisi kita ada di posisi sebagai pemantau saja? Atau apakah posisi kita sudah menjadi manajer di dalam kelas kita? Sekarang tanyakan pada diri kita, posisi apa kita?
ini seperti ini Bu, kata-katanya. Selalu keras terhadap anak. Misalkan, ada anak terlambat datang. Awas ya, kamu kalau kesiangan lagi. Jadi bahasanya seperti itu, keras. Keras gitu, dengan mimik muka yang kasar. Tapi tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan. Betul. Selalu anak ini disalahkan. Kamu terlambat terus setiap hari tanpa menyelidiki, tanpa mengetahui bahwa anak didik kita ini kenapa sih bisa terlambat. Posisi penghukum adalah posisi yang selalu mendominasi kesalahan ini ada pada diri anak. Yang kedua, dan ini tidak akan menimbulkan kedisiplinan, justru ini akan membekas dan menimbulkan rasa dendam dalam diri anak terhadap gurunya. Saya pernah diberlakukan ini oleh guru saya. Itu selalu ingat, jangankan anak didik kita, saya pun selalu ingat apa yang dilakukan oleh guru saya dulu gitu. Tentang kebajikannya dan tentang sebagainya, selalu diingat. Apalagi anak SD, sangat mengakar sekali, dasar. Yang kedua, Tapi ada hikmahnya kan? Atas hukuman tadi. iya, ada hikmahnya. Tetapi Bu, di dalam hal ini, di dalam kurikulum mereka, posisi penghukum ini, paradigma baru ini kita hilangkan. Karena ini jelas menyudutkan anak dan tidak sesuai dengan bakat karakter anak. Seperti itu. Dan saya yakin di sini tidak ada yang seperti ini. Pasti bertanya dulu ya. Yang kedua, posisi sebagai pembuat salah, masalah. Bahasanya seperti ini Bu. Nah, kenapa sih kamu datang terlambat? Jangan terlambat terus dong. Nanti ibu disalahkan oleh kepala sekolah. Ibu kan sekarang bagian yang piket. Nanti anak ini akan merasa bersalah sekali. Ini tetap saja tidak membangun kedisiplinan. Tetapi ini hanya akan membuat anak, oh saya sangat merasa bersalah sekali. Seperti itu, tetap menyudutkan anak. Yang kedua, ketiga, posisi kita sebagai teman. Teman ini selalu seperti itu. Bahasanya ramah. Ramah ya. Hei, kamu kok baru datang? Ibu udah dari tadi kok nungguin kamu di sini. Friendly aja, nyaman pada anak. Seperti itu. Tapi tidak bertanya tentang, tidak mengakar kepada anak, tetap tidak memberikan kesempatan anak itu. Kenapa kesiangan? Kenapa kesiangan? Harusnya disini dulu. Abi mah jauh Bu, ceritain mantul. Itu ada seperti itu. Bahasanya lembut kalau teman, tapi nanti jangan lagi ya. Nah, ada lagi pemantau. Pemantau itu hampir sama. Hanya sekedar, kamu kenapa kesiangan? Udah gitu aja. Besok jangan lagi ya. Berbeda dengan manajer. Nah, nanti saya akan bertanya. Kalau manajer, ya. Yang Pak. ketiga juga masih kurang bagus. Kalau anak siang nggak bisa gitu. Jadi anak siang itu tidak ada justice, tidak ada aturan. Jadi menurut pandangan konstruktivisme, anak siangan itu disambut dengan senyumannya. Ini kesalahan saya ngajar dulu. Ketua mereka ini. Jadi harusnya ketika anak siangan disambut dengan selamat datang, waalaikumsalam, silahkan teman-teman sudah datang. Sudah menunggu itu istilah. Tidak dengan cara yang tadi. Kalau cara yang tadi masih itu teori pembelajaran tradisional Bu. Kalau yang modern kan ada 3 ya minimal. Ada yang klasik, modern dan dasar pendidikan Indonesia. Nah kata konstruktivis bilang begitu. Kalau anak kesiangan tidak ada justice, sambut dengan ramah senyum. Kalau orang Islam katakan alhamdulillah kamu bisa hadir nyampe di kelas ini dan teman-teman kamu sudah menunggu. Itu mestinya. Ya. Hari ini saya capek-capek ngeluar ini dipakai mah aja. Peragakan mah. Peragakan ya, janji ya peragakan ya. Nah kalau janji diperagakan, diaktualisasikan di sekolah, saya ikut sampai selesai. Terima kasih. Baik, ini yang
tadi belum selesai. Jadi posisi Pak Haji sudah manajerial. Artinya ini adalah posisi paling tinggi di keguruan, di nilai guru, di peran guru. Bahwa seorang guru harus memiliki sifat manajer. Yang artinya begini, jika ada anak kesalahan, kita tanya, kita kasih solusi. Seperti itu. Untuk kasus kesehatan nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Ada. Beda kasusnya dengan tawuran, beda kasusnya dengan sekuritas, beda kasusnya dengan narkoba, beda kasusnya dengan asusila. Kalau kesehatan jangan. Iya, tapi minimal Pak Haji kita juga harus bertanya, kenapa anak ini kesiangan? Dasarnya dari mana? Dasarnya dari. Dasar ilmunya dari mana? Saya tanya. Baik Pak Haji. Kontekstual, tradisional atau pendidikan Indonesia? Saya mengambilnya dari pembelajaran guru penggerak Pak Haji. Iya, guru penggerak banyak ahlinya. Hasil penelitian, ada yang belajar, nyasar, bayar. Kalau Plato itu tradisional, Bu. Penelitiannya bukan ke manusia, dia ke hewan. Ada yang kalau konstruktivisme ke manusia. Iya, konstruktivisme ke manusia. Iya, beda dengan tradisional. Tapi mungkin boleh saja Pak, kalau kita misalkan ini nanti ada hubungannya dengan disiplin positif Pak Haji. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya. Jadi mereka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi manusia mereka adalah manusia yang cakap memerintah diri sendiri. Jadi manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah manusia yang tidak hanya lepas dari perintah, tetapi manusia yang bisa memerintahkan diri sendiri menuju arah yang positif. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah menurut Alfie Kohn tahun 1993, satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini menurut Alfie Kohn. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Setuju tidak, Pak? Ini berpandangan, saya juga berpandangan. Kira-kira penghargaan ini menurunkan kualitas tidak? Secara umum tidak. Secara umum tidak, Pak Haji. Tapi kalau secara khusus bisa. 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 Lalu sampel? Boleh, Pak Haji. Saya katakan tadi bahwa penghargaan itu tidak hanya berbentuk materi. Tapi kalau sudah berbentuk materi ini bisa menurunkan kualitas. Misalnya gini, karena memang guru kita terlahir di gereji atau banyak bilang sehingga saking sayangnya pada anak-anak yang bisa kita berikan jiwanya dalam keluar. Nah, ini bahaya, Bu. Itu bisa menurunkan kualitas. Ketika besok lusa ada kasus tidak ada uang, ini nggak mau, maka kualitasnya akan menurun. Kalau bentuk lain itu luar biasa. Jadi begini Pak, penghargaan boleh dilakukan, tapi sewaktu-waktu jangan sampai seseorang misalkan bekerja di suatu perusahaan, karena dia bekerja keras ini misalkan akan mendapatkan penghargaan, akhirnya dia termotivasi. Tetapi ketika penghargaan itu tidak ada, motivasi itu hilang. Nah, bentuk seperti ini harusnya kita kembalikan kepada diri kita, bahwa ada penghargaan, tidak ada penghargaan, kita harus tetap bekerja dengan baik dan berkualitas. Maksudnya seperti itu. Ada penghargaan sewaktu-waktu dan ada juga mungkin penghargaan yang konsisten gitu ya. Tapi bentuk penghargaan ini jangan dijadikan sebagai pacuan atau acuan untuk meningkatkan kualitas kita. Ada penghargaan atau tidak penghargaan, kita tetap bekerja dengan senang hati. Kalau konteksnya dengan dunia pembelajaran, ini tidak ada istilah tidak ada penghargaan, Bu. Jadi penghargaan menurut suasana kalau nggak salah, ini ada dua, ada materi dan non materi.
Nah kalau setelah dianalisis tentang materi ini justru menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, kemudian tidak memotivasi intrinsik, ini bisa digunakan, maka diganti dengan non materi. Kalau berbicara materi, ini bisa tiga-tiga itu akan jatuh. Kalau urusan sudah materi, saya ada materi dan dua. Nah, kalau waktunya dalam pembelajaran, apalagi kelas 7, 8, 9, termasuk SMA, termasuk perguruan tinggi, penghargaannya harus diberikan, Bu. Kalau tidak pas dengan dia materi, berarti non materi, seperti pujian. Kalaupun pujian yang diharapkan dari Allah, siapa sih yang tidak memuji? Atau dengan kata lain bisa dalam bentuk yang lain lah, atau bintang apa? Nah, boleh dengan Ya Pak. Sekarang berlanjut kepada materi berikutnya, restitusi ya Pak. Prostitusi, oh ya asik ya. Restitusi adalah proses penyelesaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya yakin guru SMP sudah tidak asing lagi. Jadi restitusi ini adalah sebuah langkah menyelesaikan sebuah masalah tanpa menyalahkan anak, tetapi difasilitasi oleh atau dipandu oleh guru untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah restitusi ya Pak. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya kasusnya seperti ini Pak. Ada orang berantem nih, bukan berantem, mengganggu kelas. Anak ini mengganggu kelas. Bahkan misalkan Ibu Siti sakit, tiba-tiba diganti oleh Ibu Ina. Kadang ada aja Bu anak yang tidak bisa menerima kehadiran guru baru. Ketika disuruh mengelompokkan, ya, dikelompokkan, ada 2 orang anak yang tidak mau ikut kelompok. Nah, Ibu Ina ini berbicara kepada Ibu Siti. Bu Siti, kenapa sih ada 2 orang murid Ibu yang tidak mengikuti diskusi? Nah, langkah restitusinya adalah seperti itu. Dipanggillah 2 orang anak, lalu nanti ditanyakan kenapa anak ini melakukan kesalahan, sadar nggak sih gitu kalau misalkan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa sih nak yang menjadi pelanggaran kamu? Nanti anak akan menyebutkan, oh di keyakinan kelas berarti keyakinan kelasnya tidak mematuhi aturan, tidak disiplin. Oh ya Bu, saya merasa bersalah, saya tidak mengikuti aturan kelas. Insya Allah saya akan meminta maaf kepada Ibu Ina dan saya juga akan memperbaiki diri saya di kelas. Ini adalah pengambilan keputusan yang kita tanyakan oleh guru, tetapi solusinya diambil lagi oleh anak, kembalikan lagi kepada anak. Supaya apa? Timbul kesadaran diri bahwa saya bersalah, sehingga lain kali tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Ini adalah langkah restitusi. Saya yakin untuk guru bimbingan konseling sudah tidak asing lagi untuk langkah restitusi. Keyakinan kelas, Ibu, untuk menciptakan suatu kondusif, lingkungan sekolah yang kondusif, kita bisa mengambil langkah keyakinan kelas. Contohnya saya di guru kelas 6, saya sudah mengambil keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas ya. Jadi di keyakinan kelas ini guru dan murid membuat sebuah kesepakatan, Bu. Anak-anak, supaya sekolah kita, lingkungan belajar kita kondusif, kita bikin kesepakatan yuk. Nanti anak akan berpendapat, Bu, bagaimana kalau di kelas ini kita sopan santun, jangan bicara kasar. Kesepakatan ini harus kita ambil, harus kita terapkan di kelas. Contohnya begitu. Yang kedua, misalkan Bu, kita harus disiplin. Nah, karena anak ini membuat keyakinan kelas, nanti akan ditempel di kelas, Bu. Ditempel di kelas, keyakinan kelas ini. Setiap anak akan menyodorkan idenya. Hormat menghormati, misalkan sopan santun, ditandatangan oleh anak ini, ditempel di karton. Nah, ketika anak ini membuat kesepakatan dengan kita, ketika dia melanggar,
dia akan tahu, oh saya melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas. Nah, ini kegunaan dari keyakinan kelas. Boleh diterapkan di setiap kelas. Dengan keyakinan ini anak akan menyadari kedudukannya di dalam kelas, akan menyadari apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya sudah membuatnya, Pak. Alhamdulillah, Pak Hida. Dan untuk membuat sebuah budaya positif, pertama adalah kita harus membuat peraturan kelas dulu. Peraturan kelasnya seperti apa? Yaitu keyakinan kelas dulu. Nanti anak akan menyodorkan disiplin. Disiplin itu seperti apa, Nak? Disiplin itu tepat waktu datangnya. Nanti anak akan tepat waktu. Istirahat akan tepat waktu. Datang sendiri tanpa disuruh. Timbullah kesadaran dalam diri anak. Harus bicara sopan santun. Tidak boleh mengolok-olok. Nanti anak akan sadar, oh di kelas ini saya tidak harus sopan nih bicaranya. Harus selalu sopan, tidak boleh ini. Kalau saya melanggar, berarti saya melanggar aturan saya sendiri. Kita bikin aturan kelas dulu. Setelah itu membuat keyakinan kelas, lalu membuat lingkungan yang positif. Dari keyakinan kelas, kedisiplinan anak didik kita, maka akan muncullah lingkungan budaya yang positif di sekolah kita. Pertama, aturan kelasnya. Yang kedua, aturan sekolahnya. Dengan aturan-aturan yang disadari oleh anak didik kita dan guru, akan muncullah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu, Pak. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan hari ini sampai di sini, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jikapun ada kekurangan, itu jelas ada dalam diri saya. Dan jika ada kelebihan sedikit, mungkin itu datangnya dari Sang Pencipta kita. Saya hanya sekedar menyampaikan dari apa yang telah saya pelajari di program guru penggerak, dan kewajiban saya adalah untuk mengibaskan, memperkenalkan. Dan yang terakhir adalah di guru penggerak tidak sulit, Pak. Bahkan membuat kita termotivasi untuk selalu mengetahui ilmu-ilmu baru. Oleh karena itu, bagi ibu dan bapak guru yang belum mencalonkan diri menjadi guru penggerak, semoga segera mencalonkan mendaftar menjadi guru penggerak. Di sini sudah ada kebetulan Bu Yayah ya sudah lulus, beliau ini sudah lulus menjadi guru penggerak. Di ranking 3 kita sudah ada 1 guru penggerak yang luar biasa. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.